Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Rudal terbang di langit Arab Saudi. Supporter timnas Indonesia desak PSSI dan FIFA untuk cari venue yang aman untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round keempat. Bayangkan, timnas Indonesia harus bertanding di tengah ancaman rudal yang bertebangan di langit Arab Saudi dan juga Qatar. Ya, konflik Timur Tengah kini mulai menimbulkan keresahan bukan hanya bagi dunia internasional, tapi juga bagi supporter Garuda seperti kita. Pertanyaannya adalah, masihkah aman untuk melanjutkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Saudi dan Qatar? Sebelum kita bahas tema pada hari ini, berikanlah like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang sudah memberikan komentar kepada kita, saran, kritik, masukan yang telah Anda layangkan kepada kita pada konten-konten sebelumnya. Terima kasih yang telah memberikan kritikan, saran kepada channel ini. Anda adalah memang memberikan tujuannya untuk membesarkan kita, dan saya ucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam. Dan kita akan lanjutkan untuk membahas bagaimana situasi yang ada di Arab Saudi dan juga Qatar. Jadi update eskalasi konflik yang terjadi di antara Israel dan Palestina ini juga bertambah kepada negara-negara Timur Tengah, ada Qatar dan juga Arab Saudi. Serangan Israel ke Qatar, ya, lalu rudal yang dilaporkan masuk ke wilayah Arab Saudi ini tentu saja membuat kita deg-degan sebagai supporter timnas, ya. Kenapa kalau ada konflik seperti ini FIFA tidak mengambil langkah yang tegas untuk merubah ataupun memindahkan venue, ya, tidak di Qatar atau Arab Saudi, di tempat yang lain yang aman dari konflik Israel dan negara-negara Timur Tengah. Jadi ada viral video-video yang ada di media sosial yang memperlihatkan ledakan di udara Arab Saudi. Ini kan cukup mengkhawatirkan kita sebagai fans timnas Indonesia. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran global, apalagi jelang laga internasional. Setelah kita menyaksikan beberapa video-video yang ada ledakan di Arab Saudi, kemudian di Qatar yang terjadi di sana, ini tentu saja akan berdampak kepada timnas Indonesia secara mental, ya. Pasti pemain-pemain kita itu akan takut, ya, ketika mereka akan terbang ke Arab Saudi, ya. Dampaknya ke timnas Indonesia, ya. Jadi timnas Indonesia itu kan dijadwalkan bertanding pada bulan Oktober mendatang di Arab Saudi. Jadi kita itu was-was sebagai supporter karena pertandingan bisa terancam oleh keamanan. Jadi ya sudah bisa kita ketahui situasi perang kan, ya, konflik itu seperti itulah. Resiko itu bukan hanya untuk pemain dan official, tapi juga untuk pendukung Garuda yang ada di sana yang kemungkinan akan hadir langsung di stadion. Jadi pemain itu kan nggak sendirian, ada supporter yang selalu membuntuti timnas itu ketika mereka berlaga di negara manapun. Kemudian sebagai supporter pasti kita akan mendesak PSSI agar melakukan protes ke AFC. Jadi ini sudah diloloskan oleh PSTI, ya, Ketua Umum PSTSI Ignatius Indro ini menegaskan bahwa keselamatan adalah target harga mati. Jadi keselamatan supporter, keselamatan pemain timnas itu adalah harga mati. Ia meminta kepada PSSI agar segera mendesak AFC dan juga FIFA untuk memindahkan venue ke negara yang lebih aman. Indro juga menegaskan pentingnya komunikasi yang terjalin
jelas soal langkah-langkah keamanan dan rencana cadangan jika kondisi makin memanas di Timur Tengah ya, Qatar dan juga Arab Saudi. Kemudian kita akan memberikan juga analisis perspektif di mana ini laga yang venue yang aman begitu ya. Dalam sejarah FIFA pernah memindahkan venue pertandingan ketika situasi politik atau keamanan dianggap berbahaya. Contoh laga-laga di zona konflik Eropa Timur ini ya. Pertanyaannya adalah apakah PSSI berani untuk cepat bertindak demi melindungi timnas dan supporter? Jika tidak ada segera tindakan dari PSSI, langkah-langkah yang akan diambil, resiko ini bisa lebih besar dan bukan sekedar skor pertandingan ataupun hasil pertandingan yang kita tunggu, tetapi juga keamanan dari pemain timnas, official pelatih timnas dan juga supporter timnas. Itu yang kita ungkapkan, yang kita dorong agar itu menjadi utama, keselamatan pemain timnas, official pelatih, kemudian dan juga supporter kita yang selalu mengikuti timnas dimanapun berada. Sepak bola memang pemersatu bangsa ya, sudah kita buktikan saat kemarin ada demo-demo di Jakarta, kemudian FIFA Matchday, rasanya perpecahan itu hilang dengan sepak bola. Dan kita harus merasakan sepak bola itu memang harus ada rasa aman. Pertandingan itu tak lebih dari perjudian nyawa. Kini bola panas ada di tangan PSSI, AFC dan FIFA. Apakah mereka mendengarkan suara supporter? Ya, apakah PSSI, AFC dan juga FIFA ini mendengarkan suara supporter? Atau tetap memaksa laga digelar di tengah ancaman rudal? Kita tunggu keputusan mereka. Dan sepak bola itu sekali lagi adalah pemersatu buat bangsa-bangsa di dunia ini, karena kita sudah merasakan bagaimana lewat sepak bola timnas Indonesia yang kemarin kita juga menunggu kepastian Kuwait nggak jadi datang. Kemudian situasi memanas di Jakarta, demo-demo yang selalu tiap hari ada demo dan kerusuhan. Ternyata laun lambat laun dengan adanya FIFA Matchday ini semuanya berangsur-angsur merubah meskipun masih ada tekanan-tekanan dari masyarakat yang menginginkan sebuah perubahan dari negeri ini. Tetapi sekali lagi sepak bola bisa menjadi pemersatu bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan lewat sepak bola kita bisa menyatukan rasa kita. Apapun yang terjadi ya, sepak bola adalah hati kita yang mempersatukan rasa, pikiran dan semuanya. Mudah-mudahan lewat sepak bola kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Dan dari Jakarta, saya Jil Cusen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.